Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video aku. Perkenalkan, namaku Intan Amira Puspita, mahasiswa psikologi dengan NIM 2510414. Di video kali ini, aku akan membahas sesuatu yang sangat penting dan menyentuh hati, yaitu kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Kenapa ini penting? Karena guru adalah tulang punggung pendidikan bangsa. Tapi ironisnya, banyak dari mereka, terutama guru honorer, masih hidup dalam kondisi yang jauh dari kata sejahtera. Oke, kita akan bahas ini dari sudut pandang psikologi, yaitu bagaimana kesejahteraan pekerja. Nah, dalam hal ini, guru honorer sangat erat ikatannya dengan kompensasi yang adil, terus kebijakan kerja yang fleksibel, dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja. Jadi, simak terus ya. Let's go! Nah, sebelum ke inti pembahasan, kita perlu tahu dulu nih konteks akademisnya. Ada Gaskio dan Aguinis. Nah, mereka adalah dua tokoh besar di bidang psikologi industri dan organisasi atau yang dikenal sebagai psikologi I.O. Menyebutkan bahwa salah satu isu paling mendesak yang harus ditangani dunia kerja adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui 3 hal utama. Yang pertama, ada kompensasi yang adil. Nah, yang kedua, kebijakan kerja yang fleksibel, termasuk keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Yang ketiga, mengurangi diskriminasi di tempat kerja. Nah, ketiga hal ini sangat relevan dengan kondisi guru honorer di Indonesia. Mari kita bedah satu persatu. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani guru honorer, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tapi apa hasilnya? Menurut penelitian yang diterbitkan di Jurnal Para Murabi Vol 7 Nomor 1 Tahun 2024 oleh Anwar Dobit, implementasi berbagai kebijakan tersebut masih sering terjadi, saling tumpang tindih, dan belum menunjukkan sinergi yang efektif. Dampak yang muncul adalah kesenjangan antara gaji guru honorer dengan PNS maupun pegawai kontrak yang sangat signifikan. Padahal beban kerjanya sama. Lalu, seberapa parah sih kondisinya? Nah, data dari survei yang dikutip di Future Academia Journal Vol 3 Nomor 1 Tahun 2025 menyebutkan bahwa guru kontrak menerima gaji dari pemerintah pusat hanya sebesar 710 per bulan. Bahkan ada guru honorer yang hanya menerima 300.000 per bulan. Dan setelah mengajar, mereka masih harus bekerja di sawah atau kebun untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Ini bukan hanya masalah ekonomi, guys. Ini adalah masalah keadilan dan hak asasi yang belum tuntas diselesaikan. Sebuah artikel dari Universitas Andalas bahkan menyatakan dengan tegas bahwa kurangnya kesejahteraan guru honorer bukan hanya sebuah masalah sosial, tetapi juga cerminan dari kegagalan sistematik pemerintah dalam menghargai dan memprioritaskan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Sekarang kita lihat lebih detail masalah-masalah nyata yang dihadapi guru honorer di lapangan. Masalah yang pertama, gaji yang tidak manusiawi. Nah, guru honorer terutama di daerah terpencil seringkali menerima gaji jauh di bawah standar hidup layak. Dalam beberapa kasus, gaji mereka hanya setara dengan upah harian guru kasar. Nah, menurut laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023, gaji guru honorer di beberapa daerah bahkan tidak mencapai 1 juta per bulannya. Bayangkan, mereka mengajar puluhan bahkan ratusan siswa, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar diri mereka sendiri. Masalah yang kedua, yakni tidak ada kepastian status dan perlindungan sosial.
Status guru honorer yang tidak diakui secara penuh oleh sistem adalah masalah struktural yang mengakar. Mereka seringkali dianggap sebagai tenaga kerja murah untuk mengisi kekosongan guru PNS, tetapi tidak diberikan hak dan perlindungan yang layak. Ketidakjelasan status ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, pemecatan sepihak, dan minimnya akses terhadap program kesejahteraan seperti asuransi kesehatan atau pensiun. Masalah ketiga, beban kerja yang tidak sebanding. Guru seringkali dibebani dengan tugas administratif yang memakan waktu. Nah, hal ini mengurangi fokus mereka dalam mempersiapkan materi pembelajaran. Beban kerja yang tidak seimbang ini juga dapat memengaruhi kesehatan mental guru. Masalah yang keempat, minimnya representasi. Guru honorer seringkali tidak memiliki wadah representasi yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pemerintah juga tampak kurang mendengarkan aspirasi mereka, yang terlihat dari minimnya dialog terbuka yang melibatkan perwakilan guru honorer dalam pengambilan kebijakan. Dari kacamata psikologi I.O., semua masalah ini berkaitan langsung dengan rendahnya kesejahteraan psikologi guru honorer, yang pada akhirnya menurunkan motivasi, kinerja mengajar, dan kualitas pendidikan yang diterima siswa. Lalu, apa sih yang harus dilakukan? Kita tidak boleh hanya mengkritik tanpa memberikan solusi yang konkret dan berbasis penelitian ya guys. Nah, solusi yang pertama, standarisasi gaji minimum guru honorer. Menurut jurnal Basic Edu Vol 6 nomor 3 tahun 2022 dari Universitas Mula Warman, banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan guru honorer melalui sistem kompensasi yang baik. Nah, kompensasi yang dapat diberikan antara lain upah atau gaji yang layak, insentif, tunjangan atau jaminan sosial, dan juga hak istimewa tambahan. Artinya, gaji guru honorer harus ditetapkan secara nasional, tidak boleh diserahkan sepenuhnya ke sekolah atau daerah masing-masing karena hasilnya terbukti timpang guys. Solusi yang kedua yaitu integrasi jaminan sosial ketenaga kerjaan. Berdasarkan penelitian di jurnal Jam Sostek Vol 3 nomor 1 tahun 2025 oleh Fatkur Rahman dan Pamungkas, sinergi antara pemerintah pusat, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi guru honorer. Guru honorer harus masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan secara penuh, bukan pilihan, tapi wajib ya. Nah, solusi yang ketiga yaitu jalur pengangkatan yang jelas dan adil, atau PPPK. Pemerintah perlu memperluas skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dengan prioritas bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama. Ini adalah bentuk pengakuan nyata atas dedikasi mereka. Solusi yang keempat yaitu pengurangan beban administratif. Kesejahteraan guru tidak hanya menyangkut gaji, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan profesional, termasuk keseimbangan emosional, penghargaan sosial, serta dukungan dari lingkungan kerja. Oleh karena itu, beban administratif guru harus dikurangi agar mereka bisa fokus mengajar dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Solusi yang kelima dan yang terakhir yaitu evaluasi berkala dan transparansi anggaran. Setiap program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan guru harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang harus diamanatkan UUD harus benar-benar sampai ke guru honorer, bukan habis di birokrasi. Pertanyaan selanjutnya,
Kapan sih sebenarnya semua solusi ini harus dilaksanakan? Jawabannya sekarang guys, nggak boleh ditunda lagi. Ini bukan isu baru. Guru honorer sudah berjuang selama puluhan tahun. Setiap tahun ada janji perbaikan, tapi kenyataannya masih banyak yang menerima gaji di bawah 1 juta per bulan. Secara psikologis, ketidakpastian yang berkepanjangan ini menciptakan apa yang disebut chronic stress atau stres kronis. Kondisi di mana seseorang terus-menerus berada dalam tekanan tanpa kepastian kapan situasinya akan membaik. Ini berbahaya bagi kesehatan mental dan fisik guru honorer. Untuk jangka pendek, dalam 1 tahun ke depan, pemerintah harus segera menetapkan gaji minimum guru honorer setara UMR di tiap daerah, mendaftarkan seluruh guru honorer ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk jangka menengah dalam 2-3 tahun ke depan, pemerintah harus memperluas kuota PPPK secara masif dan transparan, serta membangun sistem data guru honorer yang terintegritas secara nasional. Lalu untuk jangka panjang dalam 5 tahun ke depan, targetnya yaitu tidak ada lagi guru honorer yang menerima gaji di bawah standar hidup layak. Semua guru terlepas dari status kepegawaiannya, serta mendapat perlindungan sosial yang setara. Seperti yang dikatakan dalam artikel dari Universitas Andalas, yakni masalah kesejahteraan guru honorer bukanlah persoalan teknis belaka, melainkan masalah moral dan politik yang memerlukan keberanian pemerintah untuk bertindak tegas dan berpihak pada keadilan. Sebelum kita tutup, aku punya beberapa quotes dari tokoh psikologi yang sangat relevan dengan isu yang kita bahas hari ini nih guys. Yuk aku tunjukin. Dari Abraham Maslow, psikolog humanistik yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhannya, yaitu manusia tidak bisa mencapai potensi tertingginya jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ini sangat relevan. Bagaimana seorang guru honorer bisa memberikan pengajaran terbaik kalau kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan kesejahteraannya saja masih berjuang untuk dipenuhi. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Dari masalah, kritik kebijakan, solusi berbasis jurnal, dan kapan harus dilakukannya. Intinya, guru yang sejahtera akan melahirkan siswa yang berkualitas, dan siswa yang berkualitas adalah investasi terbesar bangsa ini. Kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, tidak bisa hanya diam. Kita harus mulai dengan menyuarakan isu ini melalui tulisan, diskusi, atau bahkan video seperti ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau video ini bermanfaat buat kamu ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.